Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu wal yaktub bainakum katibun bil adl wa la yakatibun ay yaktuba kama 'allamahullah fal yaktub wal yumlil ladzi 'alaihi al haqq wal yattaqillaha rabbahu wala yabqas minhu syai'a fa in kana allazi 'alaihi al-haqq safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil 'adl wastashhidu wasyahidain mir rijalikum. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat, jemaah subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pagi ini kita selesai melaksanakan sholat subuh berjemaah dan kita lanjutkan dengan kajian rutin kita dan berselawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pagi ini kita sampai pada seruan yang ke-11, masih di dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini merupakan ayat paling panjang. Kalau di dalam Al-Quran yang standar itu satu halaman, ini halaman 44 itu paling panjang. Itu tadi saya bacakan hanya separuh ayat. Silakan nanti dilanjutkan. Ujung ayat itu nanti bikulli syai'in alim. Kalau kita terjemahkan, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis itu enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis. Hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan apa yang akan ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, atau ia sendiri tidak mampu mendiktekan, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan jujur, dan saksikanlah dengan 2 orang saksi dari 2 orang laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang wanita dari saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberikan keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu untuk menuliskan utang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu pembayarannya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, dan lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan. Tulislah muamalah itu, kecuali jika muamalah perdagangan itu secara tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu jika kamu tak menuliskannya. Dan saksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah perbuatan fasik. Maka sesungguhnya hal itu adalah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengajarkan kamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
Di paling panjang ayat ini. Dalam ayat ini ada beberapa perintah Allah, dan menurut tafsir itu banyak sekali hukum yang terkandung di dalam ayat ini. Lebih dari 70 macam hukum-hukum muamalah yang terkandung dalam ayat ini, panjang sekali. Kita tidak mungkin menguraikan semuanya, kita ambil saja beberapa hal. Yang pertama, perintah Allah itu membolehkan kita bermuamalah itu tidak secara tunai. Berdagang tidak secara tunai boleh, membeli secara kredit boleh, ya. Berutang boleh, seperti kajian Ustaz kita tadi malam, di berutang piutang itu boleh, halal. Tetapi harus ditulis. Jadi kalau di sini yang diutamakan muamalah itu perdagangan, berjual beli secara tunai, itu harus ditulis. Ya, kadang-kadang kita kan malas menuliskan, awak sama awak kalau tidak tulis benar, itu tak boleh begitu. Harus ditulis besar atau kecil. Jadi bagi ibu-ibu yang disuruh menuliskan itu bukan si penjual. Nggak orang nama jual disuruh lihat bukunya, mungkin ada di tempat penjual, tapi yang menuliskan itu yang berutang. Itu begitu disuruh. Kenapa begitu? Agar tidak ada kekhawatiran. Jadi kalau ibu atau pak menggaleh berjualan, saya datang membeli tidak secara tunai, tahu pak? Boleh. Makanya mana bukunya pak? Saya menuliskan di sana. Nah, menuliskan itu tidak boleh pula sendirian. Harus ada yang menyaksikan berdua. Begitu Allah mengajari kita tentang sebuah kehati-hatian. Bagaimana dengan penjualan kredit yang ada di tengah-tengah kita sekarang? Secara hukum dasarnya, itu bagaimana kita jual beli kredit itu boleh, tak larang. Kalau kredit Odawa, kredit Odawa boleh. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Yang dibayar itu seharganya itu. Pertama itu kita beli sebuah barang, lemari es misalnya, kemudian dibawa pulang. Yang menulis itu yang beli. Tanglu boleh, berapa kali bayar? 10 kali bayar boleh, tak larang. Tapi tidak ada kelebihan di sana. Harganya 5 juta, bayar 10 kali, berarti kita ansur 500.000 sekali bayar. Begitu yang dibolehkan, itu halal itu. Nah, bagi orang si penjual, di samping dia bisa berjual beli secara halal dan pahalanya di sisi Allah luar biasa. Seperti sampaikan Ustaz kita tadi malam, orang yang mengutangkan itu ditambah pahalanya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang dikehendakinya. Boleh. Jangan seperti sekarang. Kalau berkembang sekarang itu beli Honda beli motor secara kredit, harganya 18 juta, uang muka 2 juta, ansurannya 900.000 sebulan selama 30. Nah, maka yang lebih itu tak boleh menurut hukum gitu Islam. Di dalam ada sama seperti ayat yang kita terangkan sebelumnya, di dalamnya ada riba. Tapi yang dibolehkan itu, nah, kalau 5 juta bagi 10 ya 500.000, 10 kali bayar. Nah, dituliskan itu. Siapa yang menuliskan? Yang berutang. Kalau yang berutang itu mendiktekan, kalau dia tidak mampu menulis, tidak bisa menulis dong, mendiktekan. Apa yang didiktekan? Jumlah hutangnya. Pada hari ini saya berutang kepada si fulan 10
sebesar sekian ribu rupiah akan dibayar dalam jangka waktu tertentu. Sebutkan jangka waktu tertentu itu, begitu dikatakan dalam adanya dalam ayat. Berapa lamanya dibayar? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, begitu. Maka jangan. Tapi yang tidak boleh itu si berhutang, orang yang berhutang, jangan ada niat untuk tidak membayar. Pak Ibu yang dirahmati Allah, hutang itu luar biasa beratnya, berat sekali tanggung jawab hutang itu. Kalau kita berhutang pada seseorang, orang itu tidak mau tidak menagih-nagih dia, tak mau pula bayar, itu tanggung jawabnya sampai ke akhirat. Nanti dibayar di sana, di padang mahsyar, di akhirat nanti. Amal kita banyak, sholat kita banyak, sedekah kita banyak, tapi utang ada. Maka suatu kali Nabi pernah akan mensolatkan jenazah salah seorang sahabat yang meninggal. Apa yang terjadi? Sebelum melaksanakan sholat jenazah itu, Nabi tanya dulu, adakah si fulan ini masih mempunyai utang? Kata Nabi, iya semua, ini ada utang. Maka kata Rasulullah, sholatkanlah oleh kalian saudara kalian. Tak mau Nabi mensolatkan, tak mau Nabi mensolatkan. Maka salah seorang sahabat yang terkenal dermawan tampil di depan, ya Rasulullah, hutangnya saya yang bayarkan nanti. Tanggung saya nanggung hutangnya dan saya yang bayarkan. Maka kata Nabi, ayo kita sholatkan sama-sama. Apa artinya? Hutang itu, orang yang berhutang sampai meninggal dunia tidak mau Nabi mensolatkan, berarti dilarang. Utang tidak bayar, nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya Allah, si fulan itu tunggu dulu masuk surganya. Kenapa? Dia masih utang sama aku berapa? 1.000. Kalau 1.000 ya tidak apa-apa mungkin. Tapi kalau sudah beratus ribu, berjuta-juta utang, tak mau bayar, nah, nanti dengan apa kita bayar? Tak ada amal soleh kita untuk membayarnya lagi, diambilkan amal buruk orang, dosa orang yang tempat kita berhutang itu dibawakan, dipikulkan ke kita. Begitu beratnya hutang itu. Maka jangan mudah-mudah saja tak membayar hutang. Ya, jangan mudah-mudah saja kalau berhutang tak menjelaskan. Jadi hutang itu boleh saja pinjam uang, beli barang, itu dibolehkan di dalam Islam. Apa yang dirahmati Allah? Tetapi kalau secara tunai, jika mereka bermuamalah dengan secara tunai, maka tidak ada dosa tidak menuliskan. Kenapa tak perlu dituliskan? Karena begitu kita bermuamalah secara tunai langsung dibayar, maka persoalannya selesai pada saat itu. Ya, persoalan selesai pada saat itu. Pak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa dituliskan? Kenapa harus dituliskan? Yang paling pertama mengingkari perjanjian ini adalah Nabi Adam. Baik yang dirahmati Allah, Nabi Adam itu diberi umur oleh Allah 1.000 tahun. 1.000 tahun. Kemudian setelah itu Allah mengusap punggung Nabi Adam ini dan memperlihatkan kepada Adam anak keturunannya sampai kita sekarang, sampai akhir zaman nanti. Dari perlihatkan Allah kepada Adam anak cucunya itu semuanya. Salah satunya ada yang bercahaya. Ada yang bercahaya. Bertanya oleh Nabi Adam, ya Allah, itu siapa yang bercahaya itu? Anakmu, cucumu, siapa namanya? Daud. Jadi Nabi Daud itu bercahaya. Berapa umurnya ya Allah?
60 tahun kata Allah. Jadi Daud itu diberi umur 60 tahun oleh Allah. Kata Nabi Adam, tambahlah umurnya ya Allah. Tidak bisa ditambah lagi, kecuali ditambahkan dari umurmu. Kata Nabi Adam, boleh tambahkan dari umurku 40 tahun. Maka diambillah umur Nabi Adam 40 tahun diberikan ke Daud. Apa yang terjadi di saat Nabi Adam berumur 960 tahun dia akan meninggal? Datang malaikat, protesnya Nabi Adam. Ya malaikat, aku belum sampai ajalku, aku kan berjatah umur 1000 tahun oleh Allah. Jadi malaikat itu lapor kepada Allah, mau Adam ya Allah. Nah, maka dibawalah malaikat pencatat, malaikat yang tukang catat, diperlihatkan kepada Adam. Ya Adam, kamu telah berjanji kepada Allah memberikan umurmu 40 tahun kepada Daud di catatannya. Nabi Adam kepada Allah saja seperti itu, apalagi kita manusia. Ini bisa saja kalau tak dituliskan utang piutang itu, janji itu, nanti kita bergila. Nanti orang yang bayar itu bergila. Ya kalau lama-lama utang itu katakanlah lupa dia. Di saat ditagih orang tak pernah saya utang. Tapi kalau ada catatannya, nah, kalau kata orang sekarang jejak digitalnya itu ada, sangat penting pencatatan itu. Malah di dalam ayat ini disuruh ada saksi. Ada 2 orang yang menyaksikan pencatatan itu, dan kalau suatu saat nanti ada persoalan antara orang yang bermuamalah berdua ini, maka dipanggillah 2 orang saksi itu. Maka orang yang menyaksikan itu tadi tidak pula boleh tidak mau datang. Kalau dipanggil datang, betul-betul menyaksikan. Di saksi itu menurut hukum Islam ini adalah orang yang betul-betul menyaksikan terjadi suatu peristiwa. Peristiwa apa? Peristiwa muamalah. Pak Ibu yang dirahmati Allah, inti dari ayat yang kita sampaikan tadi itu adalah penulisan utang. Kalau kita berutang, namanya muamalah itu. Muamalah secara tidak tunai, wajib hukumnya untuk dituliskan. Siapa yang menuliskan? Yang menuliskan itu sesungguhnya adalah orang yang berutang. Dan kalau dia tidak mampu menulis, dia mengucapkan, dan ada orang yang menuliskan, didiktekan. Atau SD itu didiktekan namanya. Di sabu ada guru catatan, itu udah catat ya, didiktekan imla. Kalau dalam guru ngaji sistem imla ini. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita pahami ayat ini. Itu uraian pertama dari ayat itu. Banyak sekali hukum-hukum yang terkandung di dalam ayat yang panjang ini, dan nanti akan kita coba menyampaikan beberapa hal lagi. Tapi inti yang pertama dari ayat ini, kalau kita bermuamalah tidak secara tunai, wajib hukumnya untuk menuliskannya. Maka kalau orang yang berutang itu tidak mampu menulis, hendaklah dia mendiktekan, menyebutkan jumlah hutangnya, dan salah seorang di antara ada yang menuliskan. Orang yang menuliskan itu harus ada saksi. Berapa saksinya? 2 orang laki-laki yang dewasa, atau 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Di sana juga ada nanti hukumnya. Bapak Ibu, kena waktu, demikian saja dulu pagi ini. Mudah-mudahan manfaatnya untuk kita bersama dalam rangka kita bermuamalah duniawiyah. Ya maaf, sikum wa nafsi bitaqwallahu wal afu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.